Beberapa pekan belakangan ini, kabar mengejutkan datang dari presenter kondang Ruben Onsu. Ya, hanya dalam waktu kurang dari 3 pekan, Ruben pun harus beberapa kali dilarikan ke rumah sakit, bahkan sampai harus dirawat serta menerima transfusi darah. Sebelumnya, Ruben pun sempat mengungkapkan jika dirinya menderita penyakit serius di bagian otaknya. Mengalami drop karena tekanan darahnya rendah dan hemoglobin yang turun drastis hingga mencapai angka 4. Benarkah dapat mengancam nyawanya? Lantas seperti apa penerawangan Wirang Birawa, seorang ahli firasat, kawan dekat Ruben terkait penyakit yang dialaminya tersebut? Benarkah pula bahwa terdapat hal di luar medis seperti teror mistis yang diarahkan kepada Ruben Onsu yang menjadi salah satu penyebab sakit yang kini dideritanya? Lalu seperti apa pengakuan Ruben Onsu kepada Om Hao terkait sejumlah kejadian di luar nalar yang ia alami sebelum jatuh sakit? Lalu seperti apa klarifikasi Sarwenda terkait sorotan publik atas Ruben Onsu yang dalam kondisi sakit masih tetap bekerja? Lalu bagaimana pula perkembangan kondisi kesehatan Sarwenda yang juga mengidap penyakit langka di bagian batang otaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian yang melebihi kemampuan hambanya. Keyakinan itulah yang dipegang teguh oleh presenter kondang Ruben Onsu. Setelah sempat dirawat di ICU rumah sakit hingga harus mendapatkan transfusi darah, baru-baru ini ia pun kembali harus mendapatkan tindakan medis karena kondisi kesehatannya yang menurun. Ia pun akhirnya mengalami drop karena tekanan darahnya yang rendah dan hemoglobin yang turun drastis hingga mencapai angka 4. Sementara normalnya untuk seorang laki-laki dewasa kadar Hb berkisar antara 14 hingga 18 gram per desiliter. Tentu saja apa yang terjadi pada Ruben merupakan kondisi yang terbilang sangat berbahaya. Bahkan menurut ahli medis dapat beresiko mengalami gangguan otak, bahkan meninggal dunia. Aku nerimanya itu sakit kan. Karena ya memang HB-nya 4. Dan menurut dokter, kok lu bisa sih masih bisa berdiri? Lah gue masih jorok-jorokan di acara TV. Masih bercanda-canda waktu itu pas lagi sama Denny Cagur sama Po Alpa. Bintang tamunya gue inget banget Indra Bruggman. Jadi ya gue nggak ada rasa apa ya gitu. Nah dinyatakan kritis itu di siang hari. Lagi meeting. Nah terus saya bilang saya nggak bisa ninggalin pekerjaan saya yang udah Alhamdulillah. lebih membaik lagi Ya, udah gitu. baik. Jadi emang yang dari kemarin sama sekarang itu kan dia masih observasi. Jadi kemarin pas darahnya turun, ini darahnya turun lagi gitu. Jadi ya transfusi darah lagi. Berarti di bawah 8 kan, berarti harus dapat transfusi dari orang lain. Gak bisa enggak. Kebayang kalau sel tubuh kita tidak mendapatkan oksigen, bahaya. Itu bisa meninggal bagian-bagian tubuh sel sampai ke ganggu otaknya. Yap, akhirnya meninggal juga. Iya, karena kan normal tadi 12. Bayangin ini tinggal 4, berarti darahnya tinggal sepertiganya. Kalau kita terus-menerus HB-nya 4, artinya tidak ada yang memberikan oksigen ke seluruh tubuh, ya akan bisa meninggal.
Melihat riwayat sakit Ruben yang sangat mengkhawatirkan, membuat Wirang Birawa Ali Firasat yang juga kawan dekat Ruben terusik dan ikut angkat bicara. Ternyata berdasarkan penerawangannya, penyakit Ruben memang harus ada penanganan khusus agar tidak terjadi kejadian yang tidak biasa, utamanya terkait hal yang bersifat supranatural. Bahkan Wirang mengaku sudah sempat menyarankan ke Ruben agar beristirahat total untuk memulihkan kondisi fisik dan juga psikisnya. Namun sayang, saran tersebut masih belum berhasil dan Ruben memilih untuk tetap full beraktivitas, meskipun pada akhirnya harus kembali tumbang. Lantas benarkah lewat mata batinnya, Wirang Birawa menangkap sinyal jika Ruben Onsu tidak benar-benar istirahat total akan sangat berdampak besar pada karirnya. Lalu ada apa sebenarnya dengan kondisi Ruben hingga membuat Wirang Birawa melontarkan sinyal mengkhawatirkan terhadap dirinya? Baik itu kan persepsi masing-masing orang ya. Tapi sepertinya susah untuk nemuin orang yang dia baik, berbuat baik tanpa dia harus kenal lu siapa, ya dia nggak peduli. Jadi ya aku rasa tuh baik banget. Berapa bulan lalu aku pernah bilang, Kak, aku pengen ngobrol deh gitu. Udah nggak mau, karena kan kalau aku udah bilang pengen ngobrol itu udah pasti ngebacain. Nah dia menghindar langsung kayak udah nanti ya, nanti dulu aku lagi sibuk kata dia. Pasti lo mau bacain mau firasat kata dia. Bacain yang emang aku udah lama banget nyimpen kan untuk buat kakak harus perhatiin nih kesehatannya. Kak Ruben kesehatannya kurang baik. Gitu. Belum sempet aku sampaikan secara detail. Nah tapi yang lalu-lalu aku sering sampein, Kak, jaga kesehatan gitu, sekedar itu aja sih. Tapi secara detail dia mengalami sakit apa itu belum pernah. Dan bahkan sampai sekarang juga aku nggak pernah mau nyebutin penyakitnya apa. Karena aku masih menghormati dia sendiri aja nggak mau tahu gitu. Jadi aku nggak harus ngucapin kan jenis penyakitnya. Tapi yang jelas dia harus ditangani oleh orang yang khusus kan. Orang yang ahli. Karena di Indonesia ini nggak banyak yang bisa. Ya paling 1 atau 2 orang yang ahli untuk menangani penyakitnya dia. Ayah yang lebih tahu kondisi badannya dia sendiri dan emang semuanya udah aku konsultasiin sama dokter juga. Jadi ya so far apa yang dia jalanin itu udah dalam pantauan dokter juga. Benarkah bahwa terdapat hal di luar medis seperti teror mistis yang diarahkan kepada Ruben Onsu yang menjadi salah satu penyebab sakit yang kini ia derita? Dan seperti apa pengakuan Ruben kepada Om Hao terkait sejumlah kejadian di luar nalar yang ia alami sebelum jatuh sakit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Saat mengetahui jika dirinya dan juga Sarwenda divonis menderita penyakit yang serius, Ruben Onsu sempat merasakan dunia seolah runtuh. Namun ia pun tetap berpikir positif dan juga menenangkan sang istri di tengah ujian yang tengah diberikan oleh Sang Pencipta. Kini, baik dirinya maupun Sarwenda harus mendapatkan tindakan operasi segera mungkin. Tapi Ruben pun juga memilih untuk mendahulukan sang istri tercinta karena memikirkan anak-anak yang sangat membutuhkan ibunya. Hal itu yang dilihat oleh Wirang Birawa dalam penerawangannya. Bahkan ia pun juga mengungkap bahwa Ruben seolah sudah selesai dengan dirinya sendiri dan mengutamakan keluarga tercinta. Lantas benarkah semua ini berkaitan dengan adanya teror mistis terhadap Ruben? Dan benarkah pula Wirang Birawa pun juga menyayangkan bahwa ada saja orang yang berniat jahat terhadap Ruben yang memiliki sifat begitu baik kepada semua orang? Firasatnya aku tuh nggak kejadian karena kalau isinya kesedihan gitu
lebih baik nggak usah terjadi gitu. Jadi aku berat mau ngomongnya karena nggak sanggup mengingat dia tuh baik banget gitu. Jadi aku nggak mau kalau sampai dia kepikiran kalau aku bacain terlalu detail, dan takut aja kalau firasat itu kurang baik buat kedepannya gitu. Ya paling hanya bisa menguatkan aja sih, dia lebih memikirkan kesehatan istrinya karena anak-anak lebih membutuhkan dia bilang. Tapi istrinya juga semua saling membutuhkan sebenarnya. Tapi itulah jiwa kesatria seorang ayah ya, seorang suami. Dia benar-benar lebih peduli kepada, lebih mendahulukan istri dan anak. Yang membuat kita berdua sedih, aduh mana anak-anak masih kecil ya, gimana ya. Jadi kalau kita berdua udah lagi sedih, udah dia kemana saya kemana. Jadi cari kesenangannya sendiri-sendiri gitu. Ya pola pikirnya nggak terlalu banyak mikirin banget deh gitu. Pikiran kita terkuat saat ini adalah ya mikirin ketiga anak aja gitu. Aduh mana masih kecil lagi. Itu doang sih, cuman yang kadang masih belum bisa menyelesaikan jawaban, jadi selalu masih ada kata aduh gitu, gimana ya gitu. Anak-anak taunya ketika aku bilang ayah, ayo kita ngeliat ayah ke rumah sakit gitu. Jadi ya pada saat bilang kayak gitu, kayak mereka bingung sakit apa. Terus mereka udah tulisin surat buat ayah. Terus ketika di sana akhirnya Cici tuh kan emang anaknya melo dan perasa banget. Jadi ketika ngeliat ayah di rumah sakit dia sedih. Selain medis, sakitnya Ruben pun memang kerap dikaitkan dengan hal di luar nalar manusia. Apalagi selama ini sudah menjadi rahasia publik jika Ruben dan keluarga kerap menjadi sasaran teror supranatural. Begitupun dengan lokasi-lokasi usaha miliknya. Dugaan teror supranatural ini pun seolah kian tidak terbantahkan, menelisik pengakuan Ruben kepada Om Hao. Ya, sebelum sakit, Ruben mengaku sempat mendengar suara benda jatuh di atas atap rumahnya hingga berkali-kali. Tidak hanya itu saja, di saat buang air kecil di tengah malam, Ruben pun juga sempat mengeluarkan darah hingga 2 kali. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dengan ayah 3 anak tersebut? Benarkah sakitnya Ruben ada kaitannya dengan teror misterius yang kembali menyasarnya? Kalau berhubungan dengan non medis, teror-teror nggak ada sama sekali sih. Kalau orang lain yang mengalami itu mungkin udah gone kali ya. Tapi kalau Kak Ruben tuh kuat banget karena dia mikirin keluarganya kan, mikirin istrinya, anak-anaknya, itu yang menguatkan dia. Ruben ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menghadapi cobaan bertubi-tubi. Dari setiap tahun menjadikan pelajaran aja buat kita. Ternyata kita untuk hari ini dan ke depan nggak boleh banyak mengeluh. Kita mendoakan aja sih yang terbaik. Kemarin-kemarin itu kan supernatural. Di luar logika gitu. Tapi kan kalau ini kan bentuknya udah ada barangnya, batunya gitu. Jadi maksudnya apa ya? Saya nggak mau ngait-ngaitin sama yang kemarin-kemarin. Di tengah sedang berjuang untuk sembuh, Ruben Onsu pun memutuskan untuk tetap bekerja dan juga beraktivitas. Lalu seperti apa Sarwenda menjelaskan hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Berusaha untuk tetap kuat dan tegar demi keluarga tercinta, itulah keyakinan yang kini dipegang teguh oleh Ruben Onsu. Setelah sempat menghebohkan publik karena tiba-tiba dirawat di ICU rumah sakit hingga harus mendapatkan transfusi darah, Ruben pun masih terlihat menjalani sejumlah aktivitasnya. Berbicara tentang keputusan Ruben untuk tetap kerja di tengah kondisi sakit, Sarwenda pun juga memberikan penjelasannya. Selain karena berusaha untuk tetap realistis, Ruben dan juga Sarwenda merasa bahwa diam di rumah
justru akan membuat pikiran bertambah stres. Selain itu, baik Ruben maupun Sarwenda sudah mengantongi izin serta berada di bawah pengawasan dokter untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Lantas benarkah meski masih tetap menjalankan aktivitasnya, kini Ruben pun juga berusaha untuk mengurangi jadwal kerjanya? Waktu saya masuk rumah sakit itu kan sama sekali nggak ada yang tahu, karena kan Jumat saya masuk rumah sakit, Sabtu Minggu nggak ada pekerjaan yang saya temui dengan banyak orang kan gitu. Jadi baru teman-teman tahu, atau ya Igun marah karena dia baru tahu setelah taunya dari orang gitu. Bukan yang nggak mau ngasih tahu. Ayu sama Wendy kan lagi cuti di sini, ya cuman ada Igun. Tapi Igun kan buat saya gini, Igun juga di Sabtu Minggu udah punya kegiatan yang banyak kan. Jadi saya nggak mau terbebani atau nggak mau membuat mereka jadi kepikiran. Di rumah sakit ya ketawa-ketawa aja, ya harus ada transfusi darah yang sakit banget ya kalau transfusi darah. Nggak tahu, ke saya reaksinya sakit banget. Jadi ya kan dari satu kantong ke kantong berikutnya itu ada berjarak. Apakah darah yang dimasukkan ke badan saya itu cocok atau tidak, itu menimbulkan reaksi atau enggak gitu. Dirawat lagi gitu. Jadi dirawat berapa hari itu totalnya berarti? Sama kayak kemarin, Jumat masuk 2 hari ya. Jumat masuk, minggunya keluar. Transfusi darah dan ada check up lebih lanjut lagi. Kenapa sih masih kerja atau kayak gimana ya? Realistis aja, kita juga walaupun sakit kita butuh biaya gitu. Dan lagian kalau orang yang sudah terbiasa kerja dan tiba-tiba kita disuruh diem doang di rumah, itu juga nggak mungkin, malah bisa bertambah mungkin pikirannya jadi tambah stres gitu. Jadi segala sesuatu kerjaan yang kita lakukan sekarang pun dalam pengawasan dokter pun mengizinkan, oh iya boleh. Karena kan sebenarnya kadang selain orang kalau lagi badannya nggak fit, sakit gitu ya, yang perlu mereka perhatikan juga kan secara psikisnya mereka ya. Psikisnya mereka kalau bahagia, pasti imunnya mereka juga tambah naik. Di saat ia harus berjuang untuk melawan penyakitnya, yang lebih membuat hati Ruben begitu terpukul ketika Sarwenda juga didiagnosa dokter mengalami sebuah penyakit serius. Hal tersebut baru diketahui saat Sarwenda menjalani operasi kista beberapa waktu lalu. Ya, meski sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa, akan tetapi ia pun harus melakukan rangkaian pemeriksaan karena ada sebuah hasil lain, yakni penyakit langka di bagian batang otaknya. Namun, di tengah cobaan yang kini menerpa, Ruben dan Sarwenda juga berusaha untuk terus menguatkan satu sama lainnya. Keduanya pun tetap berdoa serta berpikir positif dan saling menenangkan di tengah ujian yang tengah diberikan oleh Sang Pencipta. Atas segala cobaan yang kini tengah dihadapi oleh keluarganya, Sarwenda pun juga meminta doa dari masyarakat agar ia, suami dan juga anak-anaknya dalam keadaan baik-baik saja dan juga senantiasa di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini aku masak semur tahu telur sama bubur lagi. Roti kedua mentega dipakein gula. Yang lupa order. Enggak dijual. Enak kan? Nih, kalau yang mau. Ayo makan kari ayam kalau kayak gitu. Jangan lupa order. Enggak ada yang jualan. Aku sebenarnya kemarin itu, jadi awalnya itu aku emang ada operasi kista yang di perut aku gitu. Dan bersyukurnya semuanya operasinya berjalan lancar. Dan pihak rumah sakit dan dokter pun juga kayak sigap gitu loh merekanya. Jadi feel-nya nyaman. Aku udah sering migran gitu. Jadi aku sekalian ngecek MRI, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih perlu diprioritaskan daripada yang lain gitu. Tapi ya ternyata ada sesuatu di batang otak aku, dan ya semoga
semuanya oke aja gitu. Sakit kepala aja biasa, aku pikir juga sakit kepala biasa gitu. Cuman kan ya itu sih kalau aku bilang ya, yang aku lebih bingung ke Sarwenda kan. Kalau Sarwenda kan orangnya healthy life banget ya, olahraga, pola makan, wah dia lebih pola tidur jauh lebih bagus gitu. Jadi ketika saya lagi melewati fase ini, dia juga, jadi kayak sama Tuhan kita lagi ngelewatin fasenya kayak bareng-bareng gitu. Diagnosa dari dokter itu pertama saya duluan yang dikasih tahu, dia lagi operasi, dan di rumah sakit ya kira-kira gimana ini, bisa nggak kita lakukan ini lagi gitu. Jadi ya mungkin karena izin sama pihak suami gitu, dan saya juga lagi di luar kota, dan ya saya bilang tahan dulu, satu-satu dulu gitu ya. Jadi biar ini kan baru operasi, kalau terus bertubi-tubi saya takutnya badannya nggak sanggup, badannya nggak kuat gitu. Dan saya harus jelaskan dulu ke dia. Jadi kan dari pihak rumah sakit menyampaikan ke pihak keluarga dulu kalau Ibu Sarwenda hasil dari MRI-nya ya tidak sebagus yang lain. Jadi didiagnosa penyakitnya ini dan ini termasuk salah satu penyakit langka. Terima kasih buat semua yang ngedoain, semoga semuanya berjalan dengan baik-baik aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.